saya akan mengambil tema mengenai kenekatan Gus Nur yang mengatakan dia akan mencium kaki siapapun yang bisa menunjukkan ijazah Jokowi palsu. Itu kata Gus Nur gitu ya. Oke. Mudah-mudahan suara saya jelas ya. Baru saja saya perkuat suaranya, dan ini sekian kalinya ya. Sebenarnya kan tantangan bagi kubu Jokowi kalau seandainya memang mereka memiliki ijazah. Ada seorang Gus Nur yang sudah mengatakan demikian kan. Sebenarnya tinggal dilayani saja kalau memang ijazah aslinya itu ada. Tapi kalau tidak ada ya memang berat. Bagaimana kemudian kita mengatakan ijazahnya itu ada asli kalau memang wujudnya tidak pernah kita bisa tahu gitu ya. Sobat RH sekalian, iseng-iseng saya sementara yang lainnya sudah pada tidur gitu. Saya terbalik tidurnya, tadi sudah tidur tapi baru bangun. Coba kita ini dulu ya, woro-woro dulu biar bisa disimak dengan lebih gampang, lebih mudah ya. Sobat sekalian, tuh simak sekarang. Simak sekarang. Jadi kalau saya lihat penegak hukum pun tidak berani juga menindaklanjuti soal ini gitu ya. Kelihatannya dia pun agak ragu-ragu juga. Coba kita bacakan. Ini baru saja dari iNews ya. Saya penasaran saja sesungguhnya. Ini kan sekali lagi ini sebuah tantangan yang ya kalau memang ada ijazahnya kenapa nggak ditunjukkan. Saudara sekalian ya, coba saya bacakan. Gus Nur, siapa yang bisa tunjukkan ijazah asli Jokowi? Saya cium kakinya. Dari inews.id ya. Coba kita lihat. Jakarta, inews.id, terpidana ujaran kebencian, ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, sekaligus penerima amnesti Sugi Nur Raharja atau Gus Nur, menantang akan mencium kaki siapa saja yang mampu menunjukkan ijazah asli milik Jokowi. Hal itu disampaikan dalam tayangan Rakyat Bersuara di iNews TV. Ya, ia mengaku yakin bahwa ijazah Jokowi tidak ada dan palsu. Oleh karena itu ia menantang siapa saja untuk menunjukkannya. Siapa yang bisa menunjukkan ijazah aslinya? Kemudian saya rela kehilangan kehormatan, saya cium kakinya, ucapnya. Kemudian menurut Gus Nur, selama menjalani persidangan kasus ujaran kebencian ijazah palsu Jokowi selama 6 bulan dan menghadirkan 35 saksi, tidak ada satu pun orang mengaku pernah melihat ijazah asli milik ex wali kota Solo tersebut. Bahkan kata-kata tantangan itu juga sempat ia sampaikan kepada jaksa dalam sidang Gus Nur. Gus Nur mengaku menyampaikan hal itu karena putus asa. Namun dirinya tetap divonis selama 6 tahun penjara. Tiga hakim ini nonton siaran ini. Anda nggak pernah lihat ijazah aslinya. JPO ada 4 orang. Anda nggak pernah lihat ijazah aslinya. Bahkan nggak ada ijazah aslinya. Ternyata tetap divonis. Dituntut 10 tahun, divonis 6 tahun, ungkapnya. Ya, saudara sekalian, ini dalam acara tadi berusaha dibelokkan ya. Dengan mengatakan, ya siapa yang mengadukannya? Loh, ini bukan soal siapa yang mengadukannya, tetapi persoalannya adalah penegak hukum tidak bersikap netral. Bagaimana mungkin mereka melakukan pendakwaan, ya, lalu menuntut dengan hukuman maksimal, sementara mereka sendiri belum pernah melihat ijazah yang asli. Artinya,
tidak ada konfirmasi keaslian ijazah tersebut, tiba-tiba orang kemudian dianggap menyebarkan berita bohong, kan itu. Jadi sobat era sekalian, kan Gus Nur itu di tingkat pertama, ya, di tingkat pertama itu dituntut 10 tahun dan kemudian divonis 6 tahun karena melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1946, yaitu dengan sengaja menyebarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran atau kerusuhan. Walaupun unsur-unsurnya itu tidak terpenuhi semua, ya, terutama unsur menyebabkan keonaran misalnya, tetapi toh Gus Nur dituntut maksimal 10 tahun, bayangkan zalimnya. Itu kan kezaliman yang luar biasa. Dan kemudian divonis 6 tahun penjara untuk menyebarkan, untuk tudingan atau tuduhan menyebarkan berita bohong. Oke, biar kita clear masalahnya ya. Menyebarkan berita bohong. Berita bohong tentang apa? Ya berita bohong tentang ijazah palsu kan. Berita bohong apa lagi? Berita bohong tentang ijazah palsu. Nah, kemudian ini dianggap terbukti sehingga Gus Nur pun dihukum dengan 6 tahun penjara setelah dituntut 10 tahun. Jadi persis 2/3 ya, kurang lebih lah. Kalau 2/3 kan berarti 6 tahun lebih sedikit ya, kurang lebih lah ya. Jadi divonis dengan 6 tahun penjara ya. Kemudian ternyata Gus Nur kemudian melakukan banding. Nah lucunya sobat era sekalian, di pengadilan tinggi ya, di pengadilan tinggi Jawa Tengah ya, kasus ini kemudian direvisi. Gus Nur dianggap tidak menyebarkan berita bohong. Akhirnya udah jelas kan, tetapi menyebarkan ujaran kebencian yang berbau sara atau berbasis sara. Lagi-lagi ngaco, ngarang ya. Dan kemudian hukumannya direvisi jadi 4 tahun. Padahal ujaran kebencian ini memang 6 tahun ancaman hukumannya. Jadi 2/3-nya 4 tahun. Maksimal juga rata-rata ya. Karena kita tahu bahwa 2/3 dari hukuman maksimal, bayangkan 4 tahun. Dan Gus Nur kemudian sudah menjalani 2/3-nya. Dia kemudian dinyatakan dia mendapatkan pembebasan bersyarat. Dalam masa pembebasan bersyarat yang sudah dijalani selama beberapa bulan terakhir, Gus Nur kemudian mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Pertanyaannya adalah, kenapa Gus Nur diberikan amnesti? Padahal berkali-kali dia mengatakan dia tidak bersalah. Berkali-kali dia mengatakan kalau memang ada orang dia dizalimi dan lain sebagainya. Kenapa? Ini pengakuan negara bahwa sesungguhnya Gus Nur memang korban kezaliman pemerintahan sebelumnya. Itu soalnya. Sehingga dia mendapatkan amnesti walaupun tentu dia tidak memintanya. Tidak juga dia meminta grasi kepada Prabowo. Dia jalani hukuman atas hal yang sebenarnya tidak jelas apa tindak pidananya sehingga dia pantas mendapatkan hukuman 4 tahun penjara. Bandingkan dengan misalnya kasus terakhir Hasto Kristianto. Terbukti melakukan penyuapan, dihukum 2,5 tahun penjara saja. Sementara Gus Nur cuma melakukan sumpah mubahalah bersama Bambang Tri, tiba-tiba kena 4 tahun. Kita bisa melihat ya, bagaimana dia dizalimi. Bayangkan. Jadi saudara sekalian, dakwaan, tuntutan dan vonis itu tidak punya dasar hukumnya. Memang Jokowi tidak harus membuktikan ijazah aslinya, tetapi itu kan kewajiban jaksa untuk menggali bukti-bukti dan kewajiban hakim untuk meminta jaksa menghadirkan bukti-bukti yang
meyakinkan tersebut, tapi tidak dilakukan. Bagaimana orang dihukum tidak berdasarkan bukti-bukti yang memadai? Padahal kalau misalnya digunakan logika yang jauh lebih lurus dalam penegakan hukum, ujaran kebencian pun sebenarnya tidak terbukti. Kenapa? Bagaimana dibilang ujaran kebencian kalau orang kemudian meminta konfirmasi dengan mubahalah dan tidak terbukti juga melakukan penodaan agama karena mubahalah itu ada. Soal kemudian dianggap tidak sempurna, bukan itu caranya mubahalah dan lain sebagainya, yaitu soal perdebatan keyakinan, perdebatan tata cara, tapi tidak bisa kemudian dikatakan menodai agama. Masa hal-hal yang bertentangan dengan katakanlah keinginan polisi atau keinginan kelompok tertentu tiba-tiba dianggap melakukan penodaan agama. Jadi sekali lagi sobat era sekalian, ya, kepada siapa saja yang menggunakan hati nuraninya, tidak hanya sekedar ngotot-ngototan saja dan berusaha mengaduk-aduk ikan di dalam kolam, sampai saat ini kita belum mendapatkan konfirmasi apakah ijazah itu ada atau tidak. Wah, ada yang dengan gagah mengatakan bahwa dalam kasus itu bahwa siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Begini saudara sekalian, ya, kasus ini sudah tidak bisa dikatakanlah murni kasus privat. Ini adalah kasus yang dimensi publiknya besar. Jadi kalau kita pakai old school, selalu itu mengkotak-kotakkan antara private dan publik. Jangan lupa, ini yang diminta transparan itu adalah pejabat publik, ya. Jadi ada dimensi publiknya, bukan ijazah seseorang yang tidak ada kaitannya dengan jabatan publik. Tapi kita berdebat dengan orang yang pakai di old school itu susah. Kita ini sudah bicara tentang era digitalisasi, era medsos, era internet, ya kan? Bahwa bukti-bukti yang sifatnya elektronik juga sudah dimasukkan walaupun tidak masuk dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi pembuktian tidak bisa lagi pakai di old school, ya, pakai metode-metode yang lama. Siapa yang mengklaim dia harus membuktikan? No, ini kasusnya ini terkait dengan sesuatu yang dimensi publik. Nggak mungkin juga menggugat secara pidana, kan? Kalau menggugat secara pidana tidak ke pengadilan. Jadi pengadilan perdata, ya, itu harus dianggap pengadilan negeri, ya, dalam hal ini harus dianggap pengadilan sisa. Dimana kalau pengadilan-pengadilan yang spesifik itu tidak mampu menyelesaikannya, inilah yang harus menyelesaikannya. Ya, kita datang ke petun, kita tidak minta UGM, karena yang digugat adalah Jokowi. Jadi nggak tepat kalau kemudian kita gugat UGM-nya. Yang kita gugat adalah sebuah transparansi. Apakah ijazah yang dipakai itu ijazah asli atau ijazah palsu yang di mana ijazah itu dikuasai oleh Jokowi, kan itu soalnya sobat era sekalian. Kita menggugat ke MK ya nggak bisa. Kita lapor pidana ya pidana, tidak langsung ke pengadilan. Jadi dalam hal ini yang namanya pengadilan perdata itu dia harus menerima residu dari hal-hal yang tidak bisa digugat atau diminta oleh pengadilan lain. Bisa Komisi Informasi Pusat KIP misalnya. Tapi kalau KIP sama juga. Nanti kalau yang digugat tidak berkenan, dibawa juga ke pengadilan. Siapa bilang tidak ada dimensi publiknya di pengadilan tersebut? Ada. Dan itu pengadilan perdata, bukan pengadilan pidana. Jadi saya ingin mengatakan bahwa pengadilan negeri, ya, non pidana itu mengambil semua residu konflik-konflik yang bisa muncul di luar tindak pidana. Jadi tidak semata-mata bahwa wah kalau siapa yang
mendalilkan dia harus membuktikan. No, no, no. Tetap saja ada beban pembuktian yang sama. Toh dalam konteks ini, Roy Suryo sudah membuktikan bahwa ijazahnya itu palsu. Nah sekarang tinggal kanternya apa? Kan belum ada kanter yang mengatakan bahwa ijazahnya itu asli. Kan tidak ada penelitian tandingan terhadap apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan Rismond. Begitu sobat RH sekalian ya. Jadi kepada siapapun ya, kepada Pak Jokowi, tunjukkan saja ijazah aslinya. Kalau memang ijazah aslinya tidak ada. Jadi jangan menggeser permainan gawang ke pasal-pasal yang tidak relevan sesungguhnya. Jadi kita sedang dibodoh-bodohi oleh apa istilahnya ya, oleh cara berpikir hukum yang sesat ya. Jadi tidak boleh dibodoh-bodohin seperti itu. Karena itu ya kita harus lihat ini dari aspek publiknya. Jadi ada public aspeknya. Ya, dan kalau kita bicara tentang aspek publiknya, ya tidak tepat juga kalau ini dipetunkan Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena yang kita gugat bukanlah keputusan UGM. Apalagi kalau misalnya kita duga UGM tidak pernah ada. Ini kan caranya adalah menggugat ini secara perdata dan kemudian melaporkan secara pidana dengan harapan ini bisa jalan dua-duanya. Pengadilan perdatanya konsentrasi pada pembuktian ijazah asli atau tidaknya, sementara pidananya siapa yang melakukannya. Jadi dua hal yang sebenarnya bisa saling memperkuat, tetapi kan susah menghadapi penegakan hukum yang tidak objektif berpihak. Belum apa-apa sudah mengatakan tidak berwenang dan lain sebagainya. Padahal yang paling gampang adalah ya dibuktikan saja, harusnya kan begitu. Oke, coba kita dengarkan komentar sobat era sekalian terkait dengan hal ini ya. Oke. Malam Bang Refli, Gus Nur keren tadi di iNews. Bang Refli sayangnya nggak ada di situ. Pertama, saya tidak diundang ya. Kedua, kalaupun diundang saya malas kalau berhadapan dengan orang-orang yang menurut saya tidak ingin membuat clear masalah, tapi cuma mengajak ribut aja. Ini kan harus kita clear masalahnya. Jadi kalau kita ciri seorang intelektual itu adalah apa masalahnya, lalu cuma kita analisis masalahnya. Ya, kita dengar pendapat orang seperti apa, pendapat kita seperti apa. Tapi menurut saya talkshow seperti itu sangat, ini mohon maaf ya, sangat tidak mendidik akhir-akhir ini. Makanya kalau saya diundang pun saya tidak akan datang kalau yang hadir yang orang-orang yang ya yang maaf kata dihadirkan untuk ngajak ribut saja tapi substansinya nggak ada ya. Kemudian Bang Rep, Gus Nur jadi bintang tamu dong. Kan sudah ya, saya sudah interview Gus Nur kan. Gus Nur sudah datang ke sini ya. Sudah jelas nggak punya ijazah. Assalamualaikum Bang Rep, panggil Gus Nur buat bintang tamunya Bang Rep dong. Sudah kan ya, Gina Firman. Keren nih live-nya bagai midnight show. Karena terus terang saja tadi saya dari pengadilan Charlie Chandra ya datang ke sana memberikan support kepada Charlie Chandra dan sayangnya ya tidak banyak tokoh yang membersamai Charlie Chandra, tetapi saya lihat memang masih ada Said Didu, saya juga datang, kemudian juga ada ibu-ibu ya yang selama ini setia menyokong Charlie Chandra dan Tom Lembong. Jadi Charlie Chandra itu adalah jelas-jelas korban kriminalisasi, tanahnya dirampas, kemudian malah dianya sekarang ini di proses pidana. Sementara orang yang merampas disentuh pun tidak. Ini kan di mana keadilannya ya. Kemudian banyak media menjadi corong kezaliman. Yo ayo downgrade sampai tenggelam. Kemudian rakyat Indonesia percaya ijazah Jokowi 100% asli.
rakyat Indonesia percaya ijazah Jokowi 100% asli, ya kita hargai ya pendapat begitu, nggak ada masalah. Nggak bisa dibantah karena Gus Nur menjalani sidang dan dia bilang nggak diperlihatkan ijazah aslinya. Ya tadi dibilang katanya siapa yang mengadukan, lah nggak relevan. Ini bukan delik aduan, ini adalah delik umum. Jadi kalau misalnya jaksa mau mengatakan Gus Nur menyebarkan berita bohong, ya dia harus tahu bahwa ijazahnya itu ada yang aslinya, sehingga pernyataan sebaliknya bisa dianggap menyebarkan berita bohong. Tapi kita dikatakan menyebarkan berita bohong tetapi tidak jelas. Nah sekarang pasal menyebarkan berita bohong itu sudah dihilangkan dari panggilan-panggilan yang dilakukan saat ini. Kemudian Jepara hadir Bang RH, kan berita bohongnya masalah ijazah, subjeknya ijazah dan nggak diperlihatkan ijazahnya. Ini sangat-sangat nggak masuk akal. Gus Nur berkelas, tadi sikapnya tenang dan santai. Ya saya tadi juga sudah komunikasi sama Gus Nur ya. Saya mengatakan hati-hati karena forum-forum seperti itu bukan mencari kebenaran tapi hanya mengacaukan saja ya. Yang benar dikatakan tidak benar, dibolak-balik dengan bintang tamu yang kerjanya ngajak ribut saja. Bukan ngajak berpikir jernih gitu ya. Bang Refli, bisa jelaskan kembali nggak buku Undercover Jokowi yang diterbitkan Bambang Tri? Siapa tahu bisa dapat amnesti dari Pak Prabowo. Wah ini panjang ceritanya, tapi intinya adalah buku Jokowi Undercover 2 itu mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu ya dari SD, SMP, SMA. Nah, ini ngeri-ngeri sedap juga, intinya begitulah ya. Jadi contohnya misalnya bagaimana mungkin Jokowi punya ijazah asli padahal apa istilahnya? Tidak naik kelas 2 kali, itu kata Bambang Tri wallahu alam ya. Kemudian mantap Ustadz Gus Nur, selamatkan moral generasi Indonesia. Aku yakin sampai kapanpun ijazah Mulyono tidak akan muncul. Ya itulah. Dan dibela oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak meletakkan kebenaran sebagai tujuan dari pencarian keadilan. Tetapi hanya ingin mengacaukan dengan bersilat dengan ilmu yang menurut saya kemudian tidak didukung oleh moral dan etika ya. Kemudian saya punya asumsi liar, kenapa Prabowo nggak menyelesaikan kasus ijazah palsu Jokowi ini? Apakah Jokowi Prabowo ada suatu skandal data Sirekap Pilpres kemarin yang harusnya 02 dapat 24% jadi 58%? Nah nggak tahu, itu spekulatif aja ya. Berita bohongnya digeser ke ujaran kebencian kok. Nah itulah jadi masalahnya. Ketika digeser gini ya, Anda dituntut dengan pasal A. Tapi tiba-tiba di pengadilan tinggi Anda mengatakan, oh yang terbukti bukan pasal A, pasal B. Karena harusnya Gus Nur bebas dong. Memang pasal itu turut juga dikenakan kepada Gus Nur. Tetapi yang jelas Gus Nur itu dituntut berdasarkan penyebaran berita bohong. Karena itulah tuntutan maksimalnya. Jadi kalau seandainya itu tidak diterapkan, ya harusnya saya dalam hal ini saya harus tanya dengan ahli pidananya. Apakah seharusnya Gus Nur dibebaskan atau tidak? Memang Gus Nur kena juga ujaran kebencian, tetapi pada saat sidang pertama itu yang terbukti itu adalah yang paling tinggi ya. Oke ya, kita nanti bahas lebih lanjut karena saya juga penasaran ya. Saya katakan saya bukan ahli pidana ya dan tidak juga berpraktik dalam hukum pidana, karena itu saya berusaha belajar juga sebaik-baiknya. Jangan lupa ya, di hukum itu setiap orang punya spesialisasi masing-masing dan spesialisasi saya adalah hukum tata negara. Karena itu untuk tata negara saya bisa berdebat dari awal sampai akhir ya. Tetapi untuk kasus pidana apalagi yang terkait dengan praktek-praktek peradilan, saya harus tanya kepada orang yang lebih paham ya.
Oke. Kemudian hancurnya negeri Indonesia karena ketipu gorong-gorong. Udah pasti palsu ijazah Jokowi, ada rekayasa pura-pura disita. Ya, dengan demikian Jokowi mengatakan ijazahnya sudah disita, bukan it is not my, bukan lagi saya yang bertanggung jawab, kan begitu-begitu dan lain sebagainya. Tapi kalau penegak hukum itu memang benar-benar bersikap objektif, ya, maka dia kan bisa tunjukkan itu dalam press conference dan lain sebagainya. Senang banget hari ini bisa bertatap muka langsung dengan Bung RH di rumah bahkan Mbah Min. Semoga sehat selalu dan semangat memberikan pencerahan hukum kepada masyarakat Indonesia. Makasih ya Budi Prawira ya tadi ya. Terima kasih juga atas dibayarkannya makanan saya. Kita bertemu di warung sop Pak Min. Kemudian saya berdua Ogi makan ya. Ketika mau bayar ternyata sudah dibayarkan oleh Budi Prawira. Makasih banyak ya. Setinggi apapun ilmu pengetahuan seseorang, puncaknya adalah akhlakul karimah. Setiap perdebatan dengan pihak Jokowi pasti narasinya penghujatan. Ya itulah ya. Bang RH, akun Sri Hartati sudah keterlaluan menghina agama. Tolong diamankan. Kemarin pas Bang RH live sama Dr. Tifa. Saya belum baca, nanti saya baca ya. Tapi begini, sebagai seorang yang ingin mencari kebenaran terus-menerus, kita harus apa istilahnya ya, jangan mudah juga sebentar-bentar terbakar, sebentar-bentar terbakar ya. Assalamualaikum Akhi Refli Harun, sehat selalu di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refli Harun ya, sebenarnya Roy CS kan harus meneliti yang jelas, punya data yang jelas, baru nanya ijazah Pak Jokowi asli apa palsu. Kok keluar-keluar dulu di publik ijazah Pak Jokowi palsu, begitu caranya. Kalau misalnya kita bicara cara itu relatif ya, Anda bisa keberatan juga dengan cara Roy Suryo dan lain sebagainya. Tetapi apa yang dilakukan dia adalah hak dia sebagai warga negara yang punya hak konstitusional untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Dan yang mereka permasalahkan adalah ijazah seorang pejabat publik yang pernah jadi presiden. Jadi enak sekali, kita mau jabatannya tapi tidak mau kritiknya. Mau jabatannya tapi tidak mau transparansinya. Jadi once Anda menjadi pejabat publik, ya Anda tidak bisa sebebas-bebasnya lagi. Anda harus bertanggung jawab kepada publik. Jadi sobat era sekalian, Obama sudah mencontohkan ketika ijazah atau sertifikat lahir dia dipermasalahkan, dia ngasih otorisasi kepada lembaga yang memang berwenang untuk menyampaikan hal tersebut. Tetapi memang itu sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya, kualitas informasinya. Kalau di kita, sekelas UGM pun bisa diintervensi kan begitu. Sehingga pernyataan UGM yang mengatakan ijazahnya asli, dia adalah mahasiswa dan lain sebagainya, tidak bisa dipercaya oleh publik 100%. Masih banyak publik yang meragukan, bahkan kalau dihitung-hitung ya hanya berapa persen yang percaya ijazah Jokowi asli. Kalau kita ukurannya misalnya polling yang dengan RH Channel. Kalau ukurannya survei, wah ada yang bilang begini, kalau survei kan seluruh Indonesia. Kalau polling RH Channel kan cuma di RH saja. Iya, tapi survei itu respondennya cuma 1.200 saja. Mau Anda bilang multi-stage, random sampling dan lain sebagainya, tetap saja bisa dipersoalkan. Sementara polling yang saya lakukan 120-130 ribu, masa itu kemudian tidak ada nilainya sama sekali kan begitu. Begitu sobat era sekalian. Itu saja ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.